Halo teman, ketemu lagi di channel saya di Dirgantara Bastian. Kemarin setelah selesai pengerjaan mobil ini di beberapa kali nongol di video vlog oprek ya kan. Nah sekarang untuk mobil Lio tahun 2015 yang kita upgrade jadi facelift 2018 ya. Ini akan saya reviewkan ke kalian. Jadi spek upgrade-nya mobil ini apa aja, terus apa aja yang udah dimasukin ke mobil ini, apa aja yang udah dikerjakan tim DAP untuk mobil ini. Jadi di video vlog kali ini akan saya reviewkan buat kalian speknya apa aja untuk mobil Lio ini. Oke, kita mulai dari untuk depan dulu ya. Untuk di bagian depan ini kita sudah upgrade, tapi ini kebetulan pakai bumper Brio, terus grill juga grill Brio. Nah, tapi di sini kita pasangkan body kit buat pemanisnya sih. Kemarin itu karena bumper Brio itu terlalu kecil, jadi makanya kita masukkan body kit ini ke sini. Aslinya ini body kit buat mobil Lio, tapi kita rubah sedikit di bagian tengah ya, bisa presisi di mobil ini. Nah, untuk di bagian depan sendiri ini di bagian lampu headlamp udah kita pasangin garnish chrome. Terus di bagian fog lamp juga kita pakai fog lamp yang orinya ya mobil Lio. Karena ini body kitnya pakai body kit mobil Lio, tapi bumpernya bumper Brio. Nah, untuk di bagian grill juga ini pakai grill Brio, bukan mobil Lio di sini. Karena posisi grill itu lebih kecil di sini. Harusnya mobil Lio itu kan lebih besar di sini. Ada kupingannya lagi, tapi ini di sini nggak ada. Tapi sebenarnya sih tidak terlalu beda sih untuk mobil Lio atau Brio itu, karena dia kan kakak beradik ya. Jadi untuk tampilan depan kita rubah semuanya pakai Brio, termasuk kap mesin, bumper, grill, headlamp. Tapi di sini ada pemanis kita pasangin garnish ya. Untuk di bagian kaca sendiri ini kaca film pakai kaca film yang biasa yang Sparta. Ini 40-80, 40 buat depan, 80 buat samping. Di sini udah ada talang air. Nah, terus di sini juga kita kasih pemanis juga pakai roof rail ya. Roof rail aslinya ini warnanya silver, cuma karena silver di mobil ini tidak ada warna silver, tidak masuk, jadi kita cat jadi warna hitam samping kanan kiri. Nah, di sini juga kita kasih pemanis juga. Di sini pakai list cover pelipit kaca yang chrome. Di sini juga ada handle chrome juga. Nah, tapi kalau untuk spion ini masih pakai spion orinya ya, karena orinya mobil Lio itu memang udah mirror tapi belum bisa retract. Jadi kita tidak ada perubahan di bagian spion. Nah, untuk bagian samping bawah sendiri seat kitnya ini pakai seat kit punya mobil Lio juga. Ini seat kit aftermarket ya, aftermarket yang biasa kita beli lah dari bahan fiber ya. Ini seat kitnya pakai mobil Lio. Terus ke belakang juga body kitnya masih sama, masih pakai body kit mobil Lio juga yang aftermarket juga. Jadi body kitnya itu kecil, tidak terlalu besar ya. Ya cukup buat pemanis lah, biar tidak terlalu culun atau tidak terlalu botak belakangnya. Jadi kita pasangin body kit yang punya mobil Lio. Kita pakein garnish chrome juga, garnish chrome yang punya mobil Lio juga. Terus spoiler udah kita ganti pakai punya mobil Lio-nya juga. Ini bukan yang bikinan atau fiber ya, kita beli yang udah jadi aftermarket juga, tapi kita belinya udah jadi, bukan bikinan pakai fiber. Logo sendiri kita udah pasangkan juga, karena logo yang kemarin itu waktu kita dapat kondisi bahannya itu udah tidak layak dipakai lah ya. Ya, untuk di bagian pelek sendiri ini peleknya kita pakai OM-nya ya, OM-nya mobil Lio yang ring 15, terus dibalut ban Axelera yang baru ya, ban baru ini bukan ban second. Ring 15 ukuran 185/65. Jadi pelek baru, ban baru ya untuk di mobil Lio ini. Nah, oke, terus untuk bagian interior kita masuk, setelah dari bagian eksterior kita masuk ke bagian interior ya. Di bagian interior sendiri di sini udah saya pasangin seal plate. Seal plate yang aftermarket juga. Terus di bagian dashboard sini juga udah kita cat juga. Udah kita cat sesuai warna door trim ya, sesuai warna door trim, karena di mobil ini kita ambil konsep lebih banyak warna kremnya, tidak terlalu banyak warna, jadi cuma 2 warna sih, warna krem sama hitam. Nah, untuk joknya sendiri kita pakai jok Recaro ya, karena
Kemarin itu kan jok Mobilio itu sebenarnya jok pocong ya, atau saya bilang sih ya jok pocong sih. Joknya nanggung ya, jadi kita bikin rekaro sekalian aja. Untuk di bagian depan kita pakai rekaro, terus di sini juga setir udah dibalut. Untuk di bagian setir sendiri kemarin karena ini mobil udah mau dikirim ya tidak sempat bikin setir bungkusnya karena saya lagi ngebikin setir bungkus buat limo banyak banget, jadi kita pakein cover yang aftermarket juga. Ini cover yang aftermarket yang buat setir karena setirnya terus terang sih udah nggak bagus sih, udah agak grupis-grupis, jadi kita tutupin pakai cover. Nah untuk di head unit sendiri ini sudah pakai Android yang 7 inch. Terus di sini kalau kalian lihat listnya ini bukan warna hitam, ini jadi gabungan warna krem kayak yang motifnya ini pakai kain ya, kayak bukan warna kalep, bukan kalep ini sih. Ini kayak kain. Jadi di bagian jok juga cuma ada list sedikit doang seperti ini. Bagian jok depan ini. Nah, oke teman, jadi kita akan mencoba masuk ke baris bagian ketiganya ya. Karena di baris bagian ketiga ini adalah ruangan yang paling sempit, juga ruangan yang paling panas nantinya karena ini mobil Lio yang ini tidak ada double blower ya. Ini AC-nya cuman dari depan saja. Jadi penumpang di baris ketiga ini ya cukup buat 2 orang, dan ya 2 orang itu yang merasakan hawa yang paling panas mungkin kalau. Jadi tinggal koordinasi aja ke si supir di depan. AC-nya minta di paling gede lah, paling full kipasnya. Tapi untuk ruangannya sih tidak terlalu sempit-sempit banget sih, masih hampir sama kayak baris tengahnya ya, baris keduanya. Di baris ketiganya tidak terlalu sempit, kaki masih ada ruang. Sekarang kita masuk ke bagian belakang ya, bagian bagasi, karena untuk bagian belakang eksterior itu tadi udah kita reviewkan buat kalian. Sekarang kita ke bagian bagasi. Nah untuk bagasinya sendiri ya nggak luas-luas banget ya ketika jok baris ketiganya dibuka seperti ini. Mungkin ini cukup buat 2 koper atau 2 kardus gede ya. Tapi ketika ini direbahin ya lumayan lah buat nampung beberapa space lagi, nambah space lagi, atau bisa juga ini bisa dilipat juga seperti ini. Jadi ya lumayan nambah kapasitas bagasinya ya. Tidak terlalu sempit, jadi ketika ada koper-koper besar masuk ya bisa dimasukin ke bagian dalam sini, tapi ya harus mengorbankan bagian bangku ketiganya, jadi penumpangnya tidak terlalu banyak, bisa maksimal cuma 5 orang ya. Nah untuk di audio sendiri kita udah pakai power subwoofer. Ini juga sebenarnya ini karena pakai subwoofer kayak gini agak memakan ruang juga, jadi kita pakai audio bank ya yang 12 in. Kita integrasi ke head unit di depan yang Android. Kita akan ke bagian mesin ya, sama jarak tempuh kendaraan ini sendiri. Karena unitnya unit ekstraksi, jadi jarak tempuhnya udah lumayan jauh perjalanannya dia. Kilometer sendiri 428.000. Tapi untuk kondisi mesin semua kayak kaki, kelistrikan kemarin kan yang bermasalah di mobil ini kemarin kelistrikan ya di bagian EPS power steering. Kalau mesin sih tidak terlalu bermasalah. EPS power steeringnya kemarin berat banget, ininya udah kita ganti pakai EPS-nya udah kita ganti, yang kemarin itu tidak kepake. Jadi untuk setir sendiri sekarang sudah enteng, sudah enak. Sama ada beberapa komponen AC juga kemarin udah kita perbaiki juga, karena AC juga kemarin agak trouble juga. Jadi ya semua udah kita perbaiki. Kalau untuk di bagian mesin sih tidak terlalu banyak perbaikannya, tapi lebih banyak ke bagian kelistrikan sama di bagian kaki-kaki ya. Nanti kita juga akan buka di bagian mesin. Sekarang kita masuk ke bagian mesin ya. Untuk mesin sendiri sudah proses salon juga, ada beberapa yang belum dibersihin juga sih, belum detailing semua. Tapi untuk pengerjaan mesin kayak kaki, ganti oli, ganti busi segala macam itu udah kita kerjakan semua. Kaki-kaki juga udah kita kerjakan juga di sini di mobil ini. Jadi untuk sekarang mobil ini yang malam ini kita mau berangkatkan ya, mau kita kirim ke si customer, sudah selesai semua pengerjaan mesinnya, cuma tinggal beberapa detailing sedikit sih, kita bersih-bersih sedikit lagi. Mungkin udah nanti malam akan kita kirim mobil ini ke alamat si pemesannya ya. Ini kebetulan mau diberangkatkan ke Kalimantan.
Jadi si pemesan itu dari daerah Kalimantan akan kita berangkatkan nanti malam. Nah oke teman, jadi untuk video review Mobilio yang 2015 kita upgrade ke facelift 2018 ini saya rasa cukup ya. Saya sudah jelaskan semua ke kalian speknya, detailnya, upgrade-nya apa aja di mobil ini. Karena kita kemarin di mobil ini banyak pengerjaan di eksterior sampai interior kita kerjakan semua. Jadi untuk mobil ini nanti malam akan kita berangkatkan, sudah selesai semua pengerjaannya, terus sudah saya reviewkan juga buat kalian. Nah buat teman-teman yang belum subscribe, jadi silakan subscribe. Subscribe itu gratis ya, nggak bayar. Justru dengan subscribe kalian bisa dapat informasi menarik dari channel saya seputar dunia modifikasi seperti ini. Kita merubah muka, merubah tampilan. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Itu gratis, nggak bayar. Jadi untuk video reviewnya saya rasa sudah cukup. Sudah saya jelaskan semua ke kalian. Sampai ketemu di video mungkin minggu depan itu akan saya reviewkan Mobilio juga yang warna merah candy. Jadi akan saya videokan juga buat kalian, akan saya reviewkan juga semua spek detailnya mobil itu apa aja. Jadi untuk video kali ini saya rasa cukup. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.